Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme eliminasi E1 dan E2. Oke, di sini kita akan bahas tentang reaksi eliminasi yang dimulai dari definisi, lalu tujuan utamanya dan mekanisme utama. Definisi yaitu reaksi organik di mana dua atom atau gugus fungsi dihilangkan dari suatu molekul untuk menghasilkan pembentukan ikatan rangkap dan pelepasan molekul kecil. Lalu tujuan utamanya yaitu membentuk ikatan rangkap atau alkena dari senyawa dengan ikatan tunggal untuk menciptakan situs reaksi baru untuk reaksi adisi atau polimerasi. Lalu mekanisme utamanya yaitu E1 atau eliminasi unimolekuler terjadi dalam dua tahap, yaitu E2 eliminasi biomolekuler terjadi dalam satu tahap terkoordinasi. Selanjutnya kita akan membahas eliminasi O-molekuler yaitu pembentukan karbon. Pembentukan karbon terjadi tahap laju pemustaan ikatan C gugus pergi. Karbon ation adalah intermediat kunci. Stabilisasi karbon-tion mempengaruhi laju reaksi. Selanjutnya peran gugus memfasilitasi pembentukan karbon-tion. Gugus pergi yang baik mempercepat reaksi. Selanjutnya langkah-langkah mekanisme yaitu 1. Langkah lambat. Gugus pergi meninggalkan molekul membentuk karbon kation. Ini adalah tahap penentuan laju. Selanjutnya langkah 2 atau cepat, bisa menarik proton dari karbon beta membentuk ikatan rangkap. Contoh umumnya yaitu dehidrasi alkohol. Dehidrasi alkohol tersier atau sekunder yang berpotensi dalam kondisi asam menghasilkan alkena via mekanisme E1. Nah, kita akan membahas tentang literasi mekanisme E1. Karakteristik utamanya yaitu mekanisme dua tahap, selanjutnya unimolekuler atau laju tergantung substrat. Selanjutnya intermediate karbon kation. Lalu ada tahap penentu laju atau pelepasan gugus pergi. Selanjutnya sering berkompetisi dengan reaksi SN1. Jalur mekanistik. Tahap 1 yaitu pembentukan karbon kation. Gugus pergi meninggalkan molekul membentuk karbokation sebagai intermediate. Intermediate ini tahap lambat dan penentu laju. Selanjutnya tahap 2 yaitu deprotonasi dan pembentukan alkena. Basal menarik proton dari karbon beta yang berdekatan dengan karbon kation membentuk ikatan C alkena. Ini adalah tahap cepat. Ya, kita akan membahas E2 atau eliminasi bimolekuler. Pengertiannya yaitu pengertian bimolekuler yaitu reaksi eliminasi bimolekuler atau F2 terjadi ketika alkil halida atau alkohol bereaksi dengan basa kuat di mana dua gugus dilepaskan secara simultan. Langkah-langkah mekanisme E2 yaitu 1. Bisa menyerang hidrogen atau secara serentak. 2. Pembentukan ikatan rangkap. 2. 3. Gugus pergi atau leaving group dilepaskan secara simultan. Selanjutnya serangan basa pada hidrogen beta. Basa kuat seperti ion hidroksida atau alkohol akan menyerang hidrogen pada karbon beta yang memicu perpindahan elektron. Selanjutnya peran gugus pergi. Gugus pergi seperti halogen meninggalkan molekul secara serempak dengan penyerangan basa dan pembentukan ikatan rangkap. Selanjutnya dehidrogenasi alkil halida. Ini adalah contoh klasik E2 di mana HX hidrogen halida dihilangkan dari alkil halida
menghasilkan alkena. Nah, kita akan membahas tentang perbedaan kunci E1 dan E2. Satu yaitu E1, elemenisme unimolekular. 1. Mekanisme reaksi. 2. Tahap gugus pergi lepas dulu. Langkah-langkah penentuan laju pembentukan karbon kation tidak membutuhkan basa kuat. 2. Intermediat terbentuk karbon kation. 3. Jenis substrat tersier, sekunder, atau distabilisasikan karbon kation jarang padat primer. Selanjutnya, perbedaan E2 atau elemenisme bimolekuler. 1. Mekanisme reaksi. 1 tahap serempak gugus pergi dan deproting bersamaan untuk membutuhkan basa kuat. 2. Intermediat yang terbentuk tidak ada intermediat atau keadaan transisi 1. 3. Jenis substrat primer, sekunder, tersier. Ya, untuk kesimpulannya, ringkasan mekanisme elemenisme E1 unimolekular, 2 tahap intermediat karbon kation basa lemah. E2 bimolekular, 1 tahap tanpa intermediat basa kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.